Shalom adik-adik, gimana kabarnya pada hari ini? Pada baik-baik semua kan? Pada sehat-sehat semua kan? Kakak berharap adik-adik pada sehat dan baik semua pada hari ini. Nah, pada hari ini kakak yang akan membawakan firman pada minggu ini. Jadi, cerita yang akan kakak bawakan tentang Bapa di surga memberi yang terbaik. Bapa di surga memberi yang terbaik. Jadi firman Tuhan ini diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Nah, sebelum itu kakak mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Oke. Jadi adik-adik harus ambil sikap berdoa yang baik. Tutup matanya, lipat tangannya, dan dengarkan kakak berdoa ya. Bapa, terima kasih Engkau telah kumpulkan kami di sini. Walaupun kami masih dalam ibadah online ini. Kiranya ya Bapa selalu menyertai, menjagai kami, dan selalu ada buat kami. Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi bekal dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum itu kakak akan membacakan bahan bacaannya di Yakobus 1 ayat 17. Nah adik-adik, di Yakobus 1 ayat 17 tertulis seperti ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah adik-adik, tadi kan kakak udah membacakan firman Tuhan untuk minggu ini. Sekarang kakak akan menceritakan tentang firman itu. Nah, menurut dengan cerita yang ada di buku. Jadi, adik-adik, kita mempunyai Bapa di surga yang begitu baik dan begitu mengasihi kita. Ia memberikan segala yang baik untuk kita, Ia memberikan segala yang kita perlukan, kita butuhkan. Nah, adik-adik, Ia juga memberi matahari loh. Nah, adik-adik juga pasti tahu kan ini gambar apa? Nah, ini gambar matahari. Nah, fungsinya dari matahari itu apa sih? Selain untuk menyinari bumi ini. Nah, pada zaman sekarang ini, karena adanya virus corona itu, dokter menganjurkan adik-adik untuk berjemur di jam 8 sampai jam 10. Nah, itu gunanya matahari untuk kita, agar kita tidak bisa terinfeksi oleh virus corona tersebut. Nah, adik-adik, setelah itu letak matahari itu di mana sih adik-adik? Pasti adik-adik tahu kan? Di atas langit. Nah, Allah memberi matahari di atas untuk menyinari bumi, sehingga bumi menjadi terang dan hangat. Kalau tak ada matahari, bagaimana jadinya? Adik-adik juga pasti tahu kan, kalau tidak ada matahari gelap, terus dingin udaranya, pohon-pohon tidak bisa dapat tumbuh, tidak ada binatang yang dapat hidup. Matahari juga menolong tanaman untuk hidup, tumbuh dan berbuah. Puji Tuhan, dia memberikan matahari yang bersinar untuk kita. Nah, seperti yang di dalam nats Alkitab ini, di Matius 5 ayat 45a, Bapamu yang di surga yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Jadi, baik orang yang jahat maupun orang yang baik tetap diberikan hak yang sama.
Lalu selanjutnya Bapak di surga juga memberikan sawah adik-adik, sawah yang subur. Bentar ya adik-adik. Nah, ini dia adik-adik gambarnya sawah yang subur. Lihat warnanya hijau dan segar. Nanti kalau sudah tua warnanya menjadi kuning emas. Petani datang untuk memanennya, lalu membuatnya menjadi beras. Biasa kita masak dan makan di rumah. Anak-anak dan adik-adik di rumah pasti setiap hari makan nasi kan. Nah, ingat bahwa Bapa di surga berjanji akan memberikan hasil panen yang terbaik. Seperti yang ada di Nats Alkitab di Yeremia 5 ayat 24. Dan mulailah dengan baiklah kita takut akan Tuhan. Nah adik-adik, selain Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan sawah, Tuhan juga akan memberikan yang namanya pohon buah-buahan. Nah, sebentar ya adik-adik. Nah, ini gambarnya. Tuhan juga memberikan pohon-pohonan selain dari sawah juga. Tuhan memberikan pohon-pohonan ini untuk kita jaga dan kita lestarikan, dan kita akan dari pohon-pohonan ini akan menghasilkan buah atau bunga. Nah, buah-buahan yang dihasilkan dari pohon ini kita dapat makan. Nah, adik-adik, setelah Tuhan memberikan matahari, sawah yang subur, tumbuh-tumbuhan, atau pohon-pohonan yang menghasilkan buah dan bunga, Tuhan juga memberikan kita orang tua nih adik-adik. Nah, orang tua. Nah, Tuhan memberikan ayah dan ibu kepada kita. Tuhan memberi ayah dan ibu untuk memelihara kita, memberi kita kasih sayang, memberi kita makan, memberi kita cinta kasih. Bagaimana ibu memelihara kita? Ibu memelihara kita setiap hari. Gimana adik-adik? Ibu memelihara kita, ibu memberikan kita makan dengan suapin kita, lalu kita dimandikan oleh ibu kita. Nah, bagaimana ayah memelihara kita? Ayah memelihara kita dengan mendidik kita dengan baik sebagai orang tua. Nah, Bapa di surga memberikan ayah dan ibu kepada kita sehingga kita dipelihara dengan baik. Nah, kita harus mengucap syukur atas hal itu. Setelah Tuhan memberikan kita matahari, sawah, dan pohon-pohonan yang ditumbuhi dengan buah dan bunga, dan Tuhan juga memberikan orang tua, Tuhan juga memberikan kita kakak dan adik. Nah, Tuhan juga memberikan kita kakak laki-laki atau kakak perempuan, adik laki-laki atau adik perempuan. Nah, semuanya itu harus kita sayangi. Dan Tuhan memberikan semuanya itu untuk melengkapi apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan sebagai keluarga yang utuh. Nah, adik-adik, kita di sini diajak untuk bersyukur kalau kita mempunyai keluarga yang lengkap. Dan kita mempunyai kasih dari Bapa sendiri. Nah, kasih dari Bapa sendiri itu apa? Nah, itu kita diberikan apa yang kita butuhkan semuanya. Nah, sesudah itu adik-adik, Tuhan juga memberikan kita rumah. Nah, sebentar ya adik-adik.
Nah, adik-adik. Nah, Tuhan juga memberikan rumah untuk kita berlindung dari segala apapun. Dari baiknya panas matahari atau derasnya hujan. Nah, Tuhan juga memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, semuanya Tuhan cukupi. Jadi kita harus bersyukur kalau Tuhan kita itu baik adanya. Nah, adik-adik. Nah, ini ilustrasi yang kakak berikan, di mana ada matahari, pohon, sawah, orang tua, adik kakak, maupun rumah. Nah, jadi adik-adik, kita diajarkan untuk mengucap syukur. Nah, adik-adik, sudah penuh kan sekarang? Banyak sekali Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Sebenarnya lebih banyak daripada ini. Kita juga diberikan nafas kehidupan. Dengan gratis loh, semuanya itu diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, Bapa mengasihi kita. Ia memberikan yang terbaik kepada kita. Jadi kita harus pelihara dan kita tetap harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, adik-adik, kita sudah di penghujung acaranya. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kakak mau mengajak adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan. Diambil dari Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Nah, adik-adik bisa baca ya. Yohanes 16 ayat 27. Bapa sendiri mengasihi kamu. Kakak mohon adik-adik menghafalnya ya dengan baik dan benar. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak cerita yang kakak bawakan. Nah, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Dengarkan kakak berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dan melindungi kami. Bapa, terima kasih juga kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman menjadi bekal di kemudian hari untuk kami dan untuk masa depan kami. Bapa, kiranya juga berkati kedua orang tua kami. Berilah kesehatan dan keselamatan kepada mereka. Berkatilah mereka agar tetap sabar dalam mendidik kami. Bapa, kami juga mengucap syukur karena Engkau selalu baik dan Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Baik itu matahari, sawah, pohon-pohon, orang tua, kakak dan adik, rumah, dan semuanya. Bapa, terima kasih Engkau selalu baik kepada kami. Bapa, berkatilah juga anak-anak di rumah. Kiranya Engkau sertai, Engkau jagai mereka agar mereka dijauhkan dari hal-hal yang jahat dan dijauhkan dari virus corona. Terima kasih Tuhan, berkatilah masa depan mereka. Kiranya masa depan mereka agar baik ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam anak-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Nah, adik-adik, terima kasih ya sudah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita dari kakak, dan sudah ikut berdoa. Nah, sekarang kiranya adik-adik terberkati oleh cerita dan firman Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.